Mbak Emily, mitra sekalian, jadi tema ini masih terkait dengan pekan sebelumnya. Kemarin tuh tema kita bahagia endingnya. Waduh, itu sama Sandi ya? Iya. Oh, oke. Nah ini masih terkait. Jadi kemarin kita gini Mbak, kita sampaikan di pekan kemarin bahwa salah satu pilar atau sumber dari kebahagiaan manusia itu adalah keluarga. Betul. Dan itu saya baca dari sebuah penelitian, di mana penelitian itu dilakukan atau ditanyakan terhadap masyarakat Amerika. Saya lupa tahun berapa, tapi mungkin tahun 2000-an kali ya. Jadi dari hasil penelitian itu, responden itu ditanya, kira-kira apa saja yang membuat Anda bahagia? Nah, dari berbagai pertanyaan itu kemudian di-ranking. Ada yang menjawab ekonomi atau pekerjaan, ada yang menjawab privasi, ada yang menjawab agama atau kepercayaan, ada yang menjawab keluarga, dan sebagainya. Kalau salah ada 7 itu, saya lupa. Tapi yang menarik Mbak Emily, mitra sekalian, bahwa ternyata jawaban terbanyak itu, yang ranking 1 itu keluarga. Okay. Keluarga itu orang Amerika loh. Nah, tentu kita tidak perlu memperdebatkan mana yang ranking 1, ranking 2 ya. Tentu itu bisa berbeda tergantung kulturnya. Ya, kenapa tidak agama yang nomor 1? Ya, karena mungkin mereka di sana barangkali memang tidak terlalu kuat ya pengamalan keagamaan. Tapi kalau di Indonesia barangkali kalau ditanya ya mungkin agama yang pertama. Tetapi sebenarnya keluarga pun harus ada dasarnya kan. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini terkait. Oleh karena itu, sore ini kita bicara tentang home sweet home. Itu istilah bahasa Inggris memang, yang kalau kita terjemahkan di Indonesia ya rumahku surgaku. Atau bahasa Arabnya baiti jannati. Okay. Rumahku surgaku itu artinya baiti jannati. Nah, kenapa tema ini saya angkat? Yang jelas, kembali ke tadi, latar belakangnya, keluarga itu menjadi salah satu pilar dari kebahagiaan manusia, termasuk kita. Dan keluarga ini adalah lembaga yang sepenuhnya berada dalam kewenangan kita kendalikan, itu adalah keluarga. Artinya kalau kita ingin lihat Indonesia ini lebih baik, ya, masyarakat kita lebih baik, ya, mulainya harus dari keluarga. Dan bahkan di negara kita ini ada hari keluarga. Emily tahu nggak tanggal berapa? Lupa Pak. 29 Juni kalau nggak salah puncaknya itu kemarin. Ya. Nah, kita mulai dari istilahnya dulu. Home sweet home ya, itu kalau diterjemahkan secara harfiah ya rumah manis rumah. Oke. Okay. Nah, tetapi istilahnya kok home ya? Ternyata dalam bahasa Inggris itu ada 2 Mbak, yang berarti rumah. Yang pertama house ya, tulisannya house. Yang kedua home. Nah, 2 istilah ini sering digunakan. Nah, mungkin kita perlu tahu nih, apa bedanya? Kalau house itu lebih ke bangunannya, struktur bangunannya. Jadi kalau acaranya Mitra FM yang home sweet home itu sebenarnya agak keliru. Iya, benar. Karena itu house maksudnya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Karena bagaimanapun antara house dengan home itu tidak bisa dipisahkan. Nah, yang kedua itu home. Home itu juga rumah, tapi rumah dalam pengertian lebih ke suasananya, rumah secara psikologis. Kalau house itu rumah secara fisik, fisiologis. Emily, mitra sekalian pasti juga pernah dengar ada istilah go home, pulang, ya, pergi ke rumah, atau come home, pulang ke rumah. Ada homesick, apa Mbak? Kangen rumah. Nah, kalau kita ingat tuh pas Lebaran itu, kalau kita yang pernah merantau gitu ya, jauh dari keluarga, ini biasanya para keluarga muda biasanya jauh-jauh. Ketika Lebaran di negara kita ini kan yang mayoritas Muslim pasti pingin mudik. Nah, mudik itu adalah go home, pulang ke rumah.
Yang artinya ya intinya pingin segera berkumpul dengan keluarga. Kenapa dia pingin ada tarikan yang begitu kuat, energi yang sangat kuat untuk pulang ke rumah saat momen tertentu seperti Lebaran dan sebagainya? Yaitu karena ada keluarga, suasana yang dirindukan. Nah, itu menurut saya menjadi menarik. Orang ditimpa kepingin pulang. Nah, pulang itu adalah gejala psikologis. Orang pulang bukan karena pengen lihat jendela rumahnya dulu, tidak. Tidak pengen lihat pintunya, tidak pengen lihat atapnya, bukan. Tapi suasananya, di mana dia waktu kecil dilahirkan, kemudian dibesarkan. Apalagi ketika, mohon maaf ya, ini mungkin agak terharu barangkali, kalau orang tua kita sudah tidak ada. Disitulah kita akan diderita, atau bukan diderita, didera rasa kangen, rindu yang mendalam terhadap rumah, tapi rumah dalam pengertian secara psikologis. Nah, itu yang melatar belakangi saya mencoba sharing dengan mitra sekalian untuk sedikit memaknai kembali bagaimana sesungguhnya impian kita sebagai individu. Kemudian yang berikutnya juga penting, ini menurut saya, banyak orang terlalu memikirkan rumah dalam pengertian yang bangunan tadi, Mbak, house. Biasanya di perumahan tuh. Ini orang kok nggak pernah berhenti membangun ya. Bongkar sana, bongkar sini. Padahal tanahnya segitu-gitu aja. Tapi dia kayak nggak pernah puas gitu. Renov. Itu kan menurut saya malah jadi apa ya? Ya jadi mungkin dalam tanda kutip mungkin malah habis di renovnya, tapi nggak bisa dalam pengertian terlalu merubah banget juga sebenarnya. Itu hanya mengikuti tren barangkali, bola-balik ganti cat rumah, bola-balik ganti atap, bola-balik ganti apalah, terserah itu. Tentu tidak salah orang ingin punya rumah dalam pengertian secara fisik itu yang sempurna. Cuma apakah kita akan memperturutkan terus itu ya? Sementara di tetangga kita rumahnya yuk banyak yang masih sederhana gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya daripada kita sibuk terlalu mengejar impian rumah secara fisik yang menghabiskan biaya, mending kita mikir gimana sih rumah kita secara psikologis. Nah, ini yang menjadi lebih penting. Jadi jangan sampai kita terlalu memikirkan membangun rumah dalam pengertian house atau fisik, sementara kita melupakan untuk membangun rumah dalam pengertian home secara psikologis. Tentu kita tidak dalam kapasitas untuk intinya mencela, bukan. Tapi kita tuh kadang-kadang lupa prioritas, mana sih yang lebih penting. Yang lebih penting itu adalah home-nya sebenarnya, bukan house ya. Yeah. Karena kalau tiap tahun bangun, tiap beberapa bulan harus ganti cat, itu capek itu menurut saya itu. Nah, daripada kita, ya tentu kita boleh lah ya sedikit punya ya mungkin renov, tapi ya jangan sering-sering. Kalau sering-sering itu malah dipertanyakan, ini orang kok sibuk bangun fisiknya, dia lupa membangun suasananya. Suasana itu ya di dalam rumah itu kan ada berbagai hubungan ya. Tuh. Ada orang tua terhadap anak, suami istri, anak terhadap orang tua terhadap orang tuanya, misalnya terhadap mbahnya, macam-macam kalau yang tinggalnya memang keluarga besar gitu. Nah, begitu kira-kira sebagai motivasi barangkali kenapa kok ini perlu kita bahas. Karena ini menjadi salah satu sumber kebahagiaan seseorang. Kalau rumahnya beres, secara psikologis loh, bukan secara fisik saja, insya Allah itu akan menimbulkan rasa bahagia bagi seorang ketika dia bekerja, ketika dia pergi, ketika dia ya apapun aktivitasnya itu tidak kemudian melupakan dia untuk pulang ke rumah. Ya, kan ada orang tuh malah senangnya di luar. Betul. Senangnya jalan-jalan. Sementara mohon maaf di rumah ada anak-anak atau ada orang tercinta yang menunggu. Ngapain? Harus di luar terus. Saatnya lah kita pulang. Ketika kita kangen ke rumah, itu berarti rumahnya memang berfungsi. Rumahnya menjadi rumah impian buat kita. Kemanapun kita pergi sejauh apa ya? Sejauh
barangkali kota manapun, jaraknya yang panjang dan lama perjalanannya, orang akan tetap rindu rumah. Meskipun dia di jalan, tinggalnya di hotel yang mewah, ya, atau apa istilahnya, di tempat rekreasi yang indah, tapi ketika dia sendirian, dia pasti ingin pulang. Nah, ketika kita pulang, senang ketika sampai rumah, itu berarti rumahnya menjadi rumah yang impian tadi, yang sudah berhasil dibangun suasananya. Tapi kalau orang habis kerja, mau pulang rumah tuh kok kayaknya nggak semangat. Berarti ada masalah dengan rumahnya. Rumahnya bukan seperti surga, tapi kebalikannya. Nah, inilah menurut saya barangkali ini relevan bagi mitra sekalian yang ya mungkin masih single, punya impian seperti ini, saya pikir wajar. Kalaupun misalnya kita sebagai anak ngerasa bahwa mungkin keluarga kita belum terlalu berhasil dalam membangun home, jangan kecil hati, kita harus memperbaikinya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini relevan untuk semua saja, bagi yang mereka masih anak-anak, masih menjadi anak maksud saya, atau yang menjelang menikah dalam waktu beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan. Ini menjadi visi bagi seorang individu, bagaimana dia bisa membangun rumah secara intinya secara psikologis tadi, sehingga itu akan menimbulkan rasa bahagia bagi para penghuninya termasuk kita. Nah, yang berikutnya ini barangkali perlu kita baca ya, tentang rumah ini dalam Al-Quran itu, salah satunya mitra sekalian itu dibahas dalam surat An-Nahl ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha wa asasa wa mata'an ilahin. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Ini gambaran dalam Al-Quran. Di situ ada kata-kata sakana. Jadi rumah itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya maskan, sakana, tempat tinggal, Mbak. Itu satu akar dengan kata askana atau ketenangan. Jadi tempat tinggal itu berarti kan punya hubungan dengan bagaimana fungsi dia untuk menimbulkan ketenangan, ketentraman. Jadi kalau kita di rumah kok ngerasa tentrem, ngerasa tenang, ya, bukan karena kasurnya yang empuk saja, tapi suasananya nyaman, itu berarti rumah kita sudah berfungsi dalam pengertian secara psikologis. Tapi kalau kita di rumah malah nggak nyaman, nggak betah, pengen pergi terus, kalau perlu nggak usah pulang. Nah, itu berarti ada masalah dengan rumah kita. Berarti kita belum berhasil membangun home, mungkin baru berhasil membangun house. Nah, begitu kira-kira. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah, tadi kan kita sampaikan di awal bahwa keluarga ini menjadi unit terkecil yang harus kita benahi, yang harus kita dandani. Jadi besok kalau kita milih gubernur, Mbak, milih presiden, ini kemarin sudah terpilih ya, carilah pemimpin yang punya program konkret terhadap bangunan, bukan bangunan fisik saja, tapi termasuk ke keluarga. Mungkin punya program-program tertentu yang bisa menjadi pemicu bagi masyarakat untuk membenahi keluarganya. Artinya dalam agama kita pun sebenarnya ada perhatian yang sangat besar terhadap lembaga keluarga ini, supaya keluarga itu nanti akan menjadi penghuni rumah yang memang ya akan seperti surga rumah itu. Meskipun surga itu kan akhirat ya, sangat masih abstrak buat kita, tapi kita bisa menciptakan surga di rumah kita, sehingga rumah kita itu menjadi surga yang dirindukan. Bukan surga yang tidak dirindukan sebagaimana judul film itu ya. Itu mah beda itu maksudnya. Ya, insya Allah rumah kita ini menjadi rumah yang
seperti surga yang selalu kita rindukan. Ya. Bukan sebaliknya seperti neraka yang mungkin kita jauhi atau tersiksa di dalam rumah itu. Nah, agama kita itu sangat menekankan bagaimana pembentukan keluarganya yang berbasis pernikahan yang sah, kemudian bagaimana hak dan kewajiban antara suami dan istri misalnya, kemudian kewajiban kedua orang tua kalau sudah punya anak untuk menyayangi dan mengasuh anaknya, mencintai anaknya, dan termasuk sebaliknya bagaimana Islam mengatur bagaimana anak berbakti kepada orang tuanya, menjaga hubungan antar keluarga, silaturahim, antar keluarga yang bersifat makro lebih besar, misalnya seperti itu sudah sangat sangat ditekankan dalam agama kita. Nah, tentu saja setiap kita ingin mewujudkan suasana tadi, baiti jannati, yaitu rumah laksana surga, atau home sweet home. Yang rumah ini memberikan keteduhan bagi segenap penghuninya, kehangatan, ketenangan, dan kenyamanan. Nah, lagi-lagi inilah yang menjadi visi bagaimana supaya kita bahagia, mulai dari pembentukan rumah kita. Nah, memang sekali lagi tadi, jangan sampai kita sibuk membuat bangunan yang megah, mewah, tapi gagal membangun rumah yang tadi, yang kondusif, yang menyatukan antar anggota keluarga, di mana di situ ada tercipta saling hubungan cinta kasih yang luar biasa. Sekali lagi, mitra sekalian, jangan sampai kita hanya berhasil membangun house saja, bangunan gedung saja, tapi gagal membangun home. Nah, oleh karena itu, nanti setelah jeda iklan barangkali Mbak Emily kita akan mulai bagaimana langkahnya supaya rumah kita ini beraroma surga, lebih nyaman ditinggali, lebih ngangeni, ya, tidak boseni. Ya intinya tergantung penghuninya, karena home itu bukan masalah bangunannya saja, tapi lebih suasana. Kalau suasana berarti tergantung penghuninya, tergantung kitanya. Kitanya itu siapa? Ya kalau misalnya masih baru nikah ya berarti tergantung pasangannya. Nanti kalau sudah punya anak ya tergantung bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak, dan seterusnya. Itulah barangkali sebuah momen yang kita sudah mulai atau sudah mengalami semua, maksud saya. Meskipun kita mungkin baru sebagai anak, baru sebagai cucu, atau baru menjelang misalnya mau membentuk keluarga baru. Itu semua butuh visi, butuh bayangan-bayangan yang barangkali akan menuntun kita supaya capaian-capaian dalam keluarga yang kita impikan itu akan bisa kita wujudkan. Demikian Mbak Emily, nanti kita teruskan kembali. Oke, Mitra Lovers, sedia ya tema kita hari ini yaitu Home Sweet Home. Jadi gimana? Udah kangen rumah? Ini mungkin para perantau ya, yang mungkin sekarang juga kerjanya di Purwokerto, terus juga lagi kangen rumah. Ya, berarti memang rumah Anda, seperti kata Pak Fuad tadi, berfungsi dengan baik ya. Oke, Mitra Lovers, nanti kita lanjutkan kembali untuk pembahasan tema kita pada sore hari ini. Saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung bisa di 0813 26151049 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Lagi Mitra Lovers, kita masih ada di segmen Beranda Islami ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung silahkan bisa di 0813 26151049 atau via online-nya di 621621. Kita lanjutkan kembali Mitra Lovers. Tema kita hari ini adalah Home Sweet Home. Nah, selanjutnya nih Pak Fuad, tadi kan kita mau bahas gimana ternyata langkah-langkahnya untuk membangun sebuah rumah yang dirindukan. Baik, yang pertama adalah bekal ilmu. Ini yang penting menurut saya. Ilmu di sini jangan dipahami harus yang berat-berat seperti matematika, tidak. Ilmu itu intinya pengetahuan yang terus bertambah bagi para penghuni rumah ini, insya Allah akan istilahnya ya semakin besar potensinya untuk bisa membangun rumah yang dirindukan tadi, yang nyaman lah, intinya begitu. Artinya tentu saja ilmu di sini ilmu yang bermanfaat ya, bekal untuk mengatasi persoalan ya.
Ya kalau misalnya berkeluarga ya tentu saja ilmu tentang bagaimana berkeluarga. Kalau seorang perempuan mau menjadi istri ya bagaimana cara menjadi istri yang baik. Sebaliknya yang suami juga begitu, menjadi kepala keluarga itu harus punya bekal. Nah, kalau jadi orang tua berarti dia harus tahu bagaimana cara memperlakukan anaknya, mendidiknya dan seterusnya. Nah kira-kira begitu. Karena masalah ini kan semakin kompleks, Mbak. Tapi ilmu kita nggak nambah-nambah. Nggak pernah baca, ya. Kurang baca kalau lihat buku. Bukunya tebal amat, ini misalnya seperti itu. Ya tentu sekarang di era paperless, ya, digital, ya tentu saja tidak harus dalam bentuk buku secara konvensional atau kertas, tapi bisa dengan sumber-sumber digital. Ya intinya sering baca lah. Kalau perlu ada semacam target di rumah itu ya ada bacaan yang bisa dibaca secara rutin ya, membaca bersama atau reading party misalnya. Wah kayaknya susah ini. Party kok reading. Di mana-mana party itu ya apa Mbak, makan-makan, ngopi-ngopi dan seterusnya. Ya intinya ada perhatian lah dari keluarga terhadap ilmu. Tambahnya ilmu ini menjadi perhatian. Ya intinya gini, keluarga yang sukses, keluarga yang bahagia itu sangat menomorsatukan pendidikan buat anak-anaknya. Ada loh Mbak keluarga misalnya, dia gonta-ganti mobil, rumahnya bola-bali dibangun, tapi urusan sekolah dia pokoknya asal anaknya sekolah gitu aja. Dia cari yang murah tapi tidak berkualitas, tapi dia sibuk mengurusi rumahnya tadi dan kendaraannya. Tentu pendidikan yang baik tidak mesti mahal ya, tetapi kan di era sekarang yang namanya sekolah, pendidikan itu kan butuh kualitas, butuh biaya, butuh sarana. Nah itu juga harus prioritaskan. Insya Allah anak-anaknya nanti akan menjadi anak yang cerdas, yang berbakti tentu saja. Ya bukan hanya sekedar bahasa Inggris, matematika, tapi juga dipikirkan bagaimana ilmu-ilmu agama buat anaknya, bagaimana mereka baca Qur'annya, kayak gitu-gitulah. Ya, literasi keagamannya juga diperhatikan. Ya tentu saja kita juga tidak mengabaikan literasi membaca, menulis, berhitung dan seterusnya. Itulah kira-kira maksudnya. Tapi yang lebih penting itu adalah mereka punya karakter ya, ilmu tentang istilahnya pendidikannya itu lebih ke karakter dan sekaligus nanti ahli dalam bidang tertentu. Itu satu. Yang kedua, rumah yang akan kita jadikan surga yang nyaman, yang enak lah kira-kira begitu. Itu ya intinya ya penuh dengan ingat kepada Allah misalnya, atau nuansanya kalau ini nuansa ilmu nih. Yang kedua itu nuansa zikir. Bahkan ada pesan ya dari hadis kalau tidak salah, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Waduh. Apa itu rumah seperti kuburan? Di situ tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang sholat. Nah, ini ibadah termasuk kan bagian dari zikir kan. Kita sholat berjamaah misalnya, sholat tahajud, sholat duha, sholat apapun lah yang kira-kira sebaiknya di rumah. Apalagi bagi perempuan kan memang tidak harus ke masjid ya. Tapi ke masjid juga boleh gitu ya. Bagi perempuan sholat di rumah juga nggak masalah gitu. Ada doa bersama, sholawatan. Jadi kalau karaoke atau nyetel lagu ya jangan cuma dangdutan saja atau lagu-lagu melo-melo saja. Ya sholawat juga perlu diperdengarkan supaya rumah kita ini semarak bukan hanya dengan musik-musik tertentu saja, tapi juga ada musik yang religius, itu juga penting menurut saya. Dan misalnya keluar masuk biasakan terdengar salam. Salam itu doa Mbak. Assalamualaikum. Biasakan itu. Jangan tok. Aku datang. Ada orang. Ada orang. Aku pergi misalnya gitu ya. Ketika habis tidur ya selalu lafadzkan doa. Keluar masuk kamar kecil ya. Intinya sering ada zikir-zikir lah. Sekarang kan anak-anak juga kayaknya sudah refleks ya.
Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kalau kita berjanji, istighfar, astagfirullahaladzim dan seterusnya. Bahkan sholat-sholat sunat itu malah sebaiknya di rumah, Mbak. Sholat tahajud, duha itu di rumah. Jadi tidak harus di masjid terus, meskipun laki-laki. Sholat sunnah kan di rumah gitu. Karena itu akan menjadi penerang bagi rumah kita. Quran dibaca ya setiap hari kalau bisa. Terutama anak-anak itu ya dibiasakan untuk melantunkan bacaan Quran gitu. Ya zikir lah ya, baik yang melihat maupun yang hafal ya nggak apa-apa. Jadi kita nggak mungkin mendambakan ketenangan di dalam rumah tanpa zikir, Pak. Nggak mungkin itu. Karena kalau baca Al-Quran itu di situ dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tadma'innu qulubukum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, ini penting menurut saya. Surat Ar-Ra'd kalau tidak salah ini ya, ayat 28 ya. Jadi kebahagiaan itu akan didapat bagi siapa? Yaitu mereka-mereka orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram ya. Dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah hati-hati akan tentram. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita ingin rumah kita menentramkan, bahagia, isilah rumah kita ini dengan zikir yang rutin, yang intinya yang basah dengan ingat kepada Allah. Kira-kira begitu. Nah, baik secara murotal barangkali Mbak, lewat MP3, lewat apalagi sekarang kan TV ini kan luas, pokoknya kayak hampir nggak ada yang pakai CD sekarang kan? Ya. Semuanya sudah ada di internet tuh, dengan aplikasi yang macam-macam itu. Tinggal bayar saja. dan semakin murah lagu apapun. Betul. Ya lagu-lagu yang lain boleh, tapi jangan lupakan ada ayat suci Al-Quran, sholawat dan seterusnya. Itu bagian dari zikir kita kepada Allah. Kemudian nuansa berikutnya jangan lupa. Tadi di awal sebenarnya sudah secara tidak langsung kita sampaikan, rumah kita akan menjadi surga yang dirindukan buat kita kalau rumah kita itu nuansanya akhlak. Akhlak itu artinya karakter yang baik dari para penghuninya. Jadi kalau bayangkan dalam rumah itu ada seorang suami istri misalnya, maka masing-masing ketika dia belum punya anak, bagaimana dia punya komitmen kepada diri masing-masing, mulai dari diri sendiri untuk menjadi seseorang, entah itu posisi sebagai suami, sebagai istri, itu untuk menjadi suami dan istri yang berkarakter, berakhlak mulia, menampakkan keceriaan, senyum dan seterusnya. Lagi-lagi kita tidak menuding orang lain dulu. Misalnya seorang suami kamu tuh, yang istrinya kamu, kayak gitu. Kita nggak bisa begitu, harus mulai dari diri sendiri. Insya Allah itu akan menjadi sebuah harmoni ya dalam sebuah keluarga itu. Sebaliknya ketika orang suami istri sudah punya anak, berarti kan dia tambah tuh, yo istri, yo orang tua, ya kan, yo ibu kan. Nah di situ relasinya menjadi tambah, maka fungsinya tambah. Nah akhlaknya harus ditumbuhkan juga ketika orang tua, bagaimana dia berakhlak di hadapan anaknya. Termasuk anaknya berbakti kepada orang tuanya dan sebagainya. Insya Allah Mbak Emily, sahabat sekalian, kalau anggota keluarga kita ini meskipun keluarga besar, keluarga besar itu misalnya ada anaknya 4, 5 misalnya, itu tidak akan terlalu sempit meskipun rumahnya sempit. Yeah. Kalau akhlaknya baik. Tapi meskipun rumahnya besar, keluarganya kecil, akan terasa sempit kalau akhlaknya jelek. Karena anaknya begitu mau sampai rumah, Allah, paling nanti saya udah dimarahi sama ibuku, sama bapakku, ya kan, diceramai. Nah, dia kan berarti kayak yang ngerasa sempit kan, dia pengen keluar aja dari rumahnya itu. Ya, kira-kira nggak tahan dia di dalam rumah. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi, rumah itu tidak menjadi sempit karena banyaknya anggota keluarga, tetapi karena akhlak buruk dari para penghuninya. Boleh jadi, mitra sekalian, rumahnya besar, ya, yang ditinggali hanya 2 orang tadi, hanya suami istri misalnya, atau seorang diri dengan seorang anak misalnya,
Tapi misalnya entah itu suaminya atau istrinya tidak betah di rumah, atau orang tuanya mungkin tidak betah di rumah, anaknya dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya suaminya pulang, istrinya malah pengen cepat pergi. Nah, kayak gitu tuh pasti akan menimbulkan rasa sempit dalam rumah itu. Itu terasa sempit, bukan terasa luas ya. Lagi-lagi rumah itu akan terasa luas kalau akhlak para penghuninya itu bagus ya, akhlaknya bagus. Tapi tentu saja kan kita tidak menjadi orang yang tidak ada tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, pasti. Tapi yang penting adalah semangat untuk memperbaiki diri sehingga kita punya akhlak yang relatif baiklah, kira-kira begitu, sehingga tidak menjadi ancaman bagi para penghuni lain dalam keluarga kita. Jadi lagi-lagi rumah kita insya Allah akan terasa lapang ya, ketika yang tua menyayangi yang kecil atau yang muda. Sebaliknya yang kecil, yang muda itu menghormati yang tua. Ucapannya terjaga, perilakunya terkendali, ya. Ada keramahan di situ, wajahnya berseri dan seterusnya. Itu insya Allah akan membuat rumah kita semakin nyaman tadi, semakin tentram, dan itu terasa menyurgakan diri kita dan keluarga kita. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra Lovers, sedia ya lanjutan pembahasan kita sore hari ini. Jadi silakan sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung di 081326151049 atau phone-nya di 621621 masih dibuka kesempatan karena kita akan masih ada satu sesi lagi Mitra Lovers sampai nanti di jam 5:30 sore. Jadi jangan kemana-mana, keep station online Mitra FM Purwokerto. Oke, Mitra Lovers, masuk di sesi yang terakhir ya di Beranda Islami dengan tema Home Sweet Home. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 081326151049 atau phone-nya di 621621. Nah, kalau kita lihat-lihat nih ya Pak Fuad, untuk sekarang tuh itu tuh banyak banget anak muda yang memilih untuk nikah muda gitu kan. Tapi kenyataannya memang faktanya di lingkungan sekitar saya ini yang mungkin mereka teman-teman saya yang memilih untuk nikah muda itu pernikahannya hanya bertahan kayak 2 tahun, 1 tahun dan sebagainya. Apa ya? Jadi kayak tadi yang seperti Pak Fuad bilang, kita kan bangun rumah itu memang banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu kan. Nah, untuk mereka-mereka ini mungkin ada pesan-pesan khusus nggak nih Pak untuk mereka yang mungkin mau melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan dan biar bisa membangun rumah ya istana untuk keluarganya gitu kan. Gimana Pak kira-kira? Iya, sekali lagi memang ini butuh bekal. Lagi-lagi butuh bekal. Jadi menikah itu bukan hanya nafsu, bukan hanya modal nekat, tapi harus ada bekal. Tetapi jangan kemudian menunggu sempurna untuk memulai nikah, tidak. Jadi bekal di sini tidak harus sempurna ya, tidak harus menguasai dalil, enggak. Yang penting ya hal-hal yang global itu komitmen misalnya, komitmen untuk bahwa menikah ini memang bagian dari ibadah, itu penting kayak gitu-gitu, supaya nanti siap ya bahwa di situ pasti ada tantangan. Tapi kalau sudah landasannya spiritual, wah itu udah luar biasa. Itu akan mengalahkan segalanya. Berbagai tantangan, kesalahpahaman itu akan, bukan berarti nggak ada masalah ya. Pasti ada masanya di situ, harus ada saling belajar. Jadi sebenarnya kalau masing-masing bekalnya sudah bagus nih, terutama bekal agama ya. Ketika kita menjadi suami misalnya, bagaimana caranya, posisinya. Kalau menjadi istri bagaimana dan seterusnya. Jadi barangkali kalau kejadian yang disampaikan Emily tadi itu karena mereka kurang bekal, kurang ilmu lah lagi-lagi. Maka menurut saya banyak baca, banyak ya baca sekarang kan tidak harus yang tebal-tebal lah ya, banyak yang quote-quote atau ringkasan-ringkasan terkait dengan kehidupan keluarga, itu saya pikir itu akan menjadi modal utama. Yang jelas yang perlu kita tahu, untuk apa sih kita menikah? Nah itu penting itu. Kenapa harus menikah? Kayak gitu-gitu. Bukan harus, maksudnya ini kan
fitrah ya, dorongan orang itu pingin seperti itu sebenarnya. Jadi kata Nabi itu, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, dianjurkan banget itu. Kalau tidak ada halangan yang membuat dia tidak bisa menikah, ya menikahlah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kalau orang yang benci terhadap sunnahku itu bukan bagianku. Kira-kira begitu. Sunnah Rasulullah. Jadi motivasi menikah ini harus tetap ada, meskipun bagi mereka yang sudah gagal barangkali, atau kalau yang belum ya bekal ilmu, insya Allah yang utama itu akan meminimalisir kegagalan sebuah bangunan rumah tangga, termasuk keluarga yang akan kita bentuk itu. Kayaknya itu aja sih kalau saya, asal punya motivasi yang kuat, kemudian bekal ilmu untuk berkeluarga, tidak harus nunggu sempurna, yang penting yang pokok-pokok saja lah bagaimana. Yang penting punya bekal ya tadi, termasuk ekonomi otomatis, karena jangan sepelekan, memang kita mau makan agama. Iya, bukan berarti kita menyepelekan ada fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, itu juga penting. Bagaimana ketika kita sudah jadi orang tua, itu kan perlu mendidik anak misalnya begitu, itu perlu dibaca gitu. Saya pikir mau belajar aja kalau saya mah. Kalaupun sudah gagal ya jangan kemudian membuat kita patah arang untuk bisa lebih berhasil untuk membangun tadi yang istana yang disampaikan Emily tadi. Tambahan barangkali ya Emily ya. Jadi bagaimana sesungguhnya nuansa yang harus kita bangun supaya rumah kita itu beraroma surga tadi, selain tadi ilmu, zikir atau ibadah, kemudian nuansa akhlaknya dibangun. Berikutnya adalah nasihat. Nasihat itu artinya saling mengingatkan, terutama ketika orang tua nih kepada anak bagaimana caranya. Ya yang bagus sih sebenarnya bukan hanya dari orang tua anak. Kalau kita punya anak yang ya mungkin karena hasil pendidikan ya, mungkin di sekolahnya diajari doa, diajari makan duduk, siap-siaplah orang tuanya diingetin sama anaknya. Loh, ayah kok makannya berdiri? Itu berarti berhasil tuh pendidikan kita. Anaknya berani mengingatkan orang tuanya. Nggak masalah seperti itu. Kalau itu bagus gitu ya. Nah, jadi kita saling mengingatkan lah, ya, terutama biasanya orang tua sih yang nasihat tuh. Orang tua kan senengnya ngomong nih, anak itu biasanya suka diceramahi gitu. Ya, yang penting ceramahnya nyambung nggak masalah. Ya. Ngobrol lah sebenarnya. Sebenarnya sih kalau nasihat sekarang sih gayanya gaya ngobrol, gaya temen mengingatkan kepada anak-anaknya, termasuk kepada pasangannya juga tetap harus baik ya cara mengingatkannya. Ya intinya ini mengamalkan surat Al-Asr ya. Wal 'asri demi masa innal insana lafi khusrin, dan seterusnya itu, bahwa semua manusia itu merugi kecuali siapa? Pertama beriman, beramal soleh, dan saling menasihati atau saling berwasiat tentang kebenaran, tentang kesabaran dan seterusnya. Jadi intinya nasihat itu adalah kita mengontrol dan mengkondisikan keluarga kita, segenap anggota keluarga ya, supaya tetap berada di rel yang benar, supaya tetap menempuh kebaikan, menempuh kebenaran, kira-kira seperti itu. Jadi jangan cuek gitu, peduli, tapi dengan cara yang baik ya. Nuansanya nasihat, nuansanya saling mengingatkan gitu ya. Dan jangan gengsi kalau kita diingetin. Suami jangan gengsi kalau diingetin istrinya. Sebaliknya istri diingetin suaminya. Orang tua diingetin anaknya, jangan gengsi. Itu malah kita harus patut berbangga kalau anak kita malah mengingatkan kita, asal benar loh ya. Asal dengan cara yang baik dan sopan. Ya kira-kira itu bagian dari beberapa pilar supaya rumah kita ini menjadi surga. Termasuk misalnya kita mengajak, atau kalau dalam bahasa agamanya berdakwah. Jadi rumah kita ini harus dibiasakan mengajak untuk mengamalkan nilai-nilai agama, ngajak sholat, ngajak baca Quran, ngajak jamaah dan sebagainya. Insya Allah dengan rumah yang tadi yang dibangun dengan nuansa-nuansa ilmu, zikir, akhlak, nuansa nasihat, nuansa dakwah atau mengajak, saling mengingatkan dan seterusnya, rumah kita insya Allah akan menjadi home sweet home, rumah yang menyurgakan bagi para penghuninya. Tapi jangan merasa jadi korban. Kita semua punya tanggung jawab, Pak. Anak punya tanggung jawab supaya rumahnya menjadi surga. Suami, orang tua, istri, semuanya punya tanggung jawab yang sama. Nah, saling mengingatkan,
saling menasehati, dan begitu seterusnya, saling memberi contoh, saling senyum, jangan minta disenyumi tapi dia nggak mau senyum. Ya latihan lah, tidak ada yang sempurna, ya tidak ada yang tidak retak. Insya Allah pelan-pelan keluarga kita, rumah kita akan menjadi rumah yang lebih membetai, atau kok membetai, lebih betai, lebih ngangeni, lebih ya supaya kita selalu kangen ke rumah dan kemudian merindukan suasana rumah. Begitu Mbak Emily, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra lovers, dia Beranda Islami untuk hari ini dengan tema Home Sweet Home. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 4:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.